Bab 98, aku percaya kepadamu. Dahulu, Miranda sangat mempercayai Stephen saat pria itu mengatakan ini. Namun, kini Miranda tidak lagi mempercayai apapun yang dikatakan oleh Stephen. Stephen sudah berulang kali mengatakan hal yang sama, tetapi dia tidak pernah membuktikan omongannya. Terlebih lagi, Stephen sudah beberapa kali kalah dari William. Stephen tampak sangat malu, lalu dia segera berkata, "Miranda, aku ingin memberitahukan sesuatu kepadamu. Rumornya, pertunangan Nona Walton dan Tuan Lawrence dibatalkan. Apa kamu tahu makna dari kejadian ini? Apa ini ada kaitannya dengan William?" Miranda bingung. "Tentu saja, pertunangan itu batal karena William telah merusak reputasi keluarga Lawrence. Menurutmu, kira-kira apa yang akan dilakukan keluarga Lawrence nanti?" Stephen mencibir. Miranda memikirkannya dengan saksama, lalu matanya tampak berbinar-binar. "Maksudmu keluarga Lawrence akan melampiaskan kemarahan mereka kepada William karena sudah menghancurkan rencana mereka?" "Betul sekali. Aku sangat mengenal bagaimana perangai Tuan Lawrence. Dia adalah tipe orang yang pendendam dan tak kenal belas kasihan. Kali ini William sudah berani mengganggu Tuan Lawrence. Apa menurutmu dia akan membiarkan William lolos begitu saja?" Stephen mengatakan itu dengan raut wajah masam. "Itu artinya William berada dalam masalah besar. Saat ini keluarga Lawrence lebih berkuasa dibandingkan dengan keluarga Walton. Jika mereka mengincar William, keluarga Walton tidak akan berani bertindak gegabah." Miranda mencibir. Setelah mendengar analisis mereka, yang lainnya tertawa dengan kejam. Mereka semua berpikir bahwa William pasti akan diberi pelajaran. "Lalu, apa kita tidak perlu melakukan apapun?" Iris mengernyit. Dia ingin sekali membalas dendam dengan tangannya sendiri. Stephen menggeleng. "Sekarang William pasti merasa besar kepala. Sebaiknya kita tidak bertindak gegabah. Sebelum mengambil keuntungan, mari kita tunggu dan amati saja pertikaian mereka." Semua orang beranggapan bahwa apa yang dikatakan Stephen masuk akal. Jadi, mereka pun mengangguk setuju. "Miranda, ayah, ibu, baru-baru ini aku hendak mengerjakan sebuah proyek yang diberikan oleh perusahaan finansial Sanford. Proyek ini masih dalam proses negosiasi, tetapi kupikir aku pasti bisa segera mendapatkannya." Mata Larsen tampak berbinar-binar begitu mendengar berita ini. "Apa maksudmu perusahaan SIS di Gani Barat?" Stephen mengangguk. "Ya, benar sekali." Larsen tampak sangat bersemangat setelah mendengar berita ini. "Itu adalah salah satu dari 500 perusahaan ternama di dunia, Stephen. Kamu akan bekerja sama dengan perusahaan itu sekarang? Ini sungguh menakjubkan." Stephen tersenyum. "Sepupu iparku bekerja sebagai manajer di perusahaan itu. Dengan bantuan sepupu iparku, aku akan segera memperoleh proyek setelah proses negosiasi selesai. Dengan begitu, aku bisa menghasilkan uang paling tidak 2.250 miliar rupiah." Ini membuat Larsen lebih terkejut lagi dan bertanya, "Stephen, janganlah kamu meraup kesuksesan seorang diri. Izinkan aku menginvestasikan sejumlah uang pada proyekmu, ya?" Stephen mengangguk. "Tuan Dudley, jangan berkata seperti ini. Bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu di saat aku memiliki kesempatan untuk menghasilkan banyak uang? Nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai 1.200 miliar rupiah. Ayahku memberikan 230 miliar rupiah. Aku juga meminjam sebesar 740 miliar rupiah di bank. Bagaimana kalau kamu menginvestasikan 230 miliar rupiah untuk menutupi kekurangannya? Kamu pasti akan mendapat keuntungan dari proyek ini." Larsen bimbang saat mendengar jumlah uang yang dibicarakan Stephen. Keluarga Dudley adalah keluarga kaya, tetapi likuiditas mereka tidak banyak. Cukup sulit bagi mereka untuk mencairkan uang sebanyak 230 miliar rupiah. Pada akhirnya, Larsen menggertakkan giginya dan berkata, "Stephen, aku bisa memberimu uang sebanyak 195 miliar rupiah sekarang. Aku akan meminjam kekurangannya di bank dan memberikan sisanya kepadamu besok. Bagaimana?" "Tentu saja, ayah. Percayalah kepadaku. Aku bisa melipat gandakan uangmu dalam waktu kurang dari sebulan." Larsen gembira mendengarnya. Eunice merasa sangat senang hari ini karena dia tidak perlu mengkhawatirkan tentang pernikahannya dengan Joel lagi. Tiba-tiba, dia teringat dengan kejadian di pesta pertunangannya. Pipi Eunice tiba-tiba merona. Menurutnya, William adalah pria yang tampan. Seorang pria dan wanita masuk ke rumahnya saat dia sedang terbuai dalam angannya. Mereka adalah orang tua Eunice. "Ada perlu apa kalian kemari?" Eunice bertanya dengan dingin. "Kami adalah orang tuamu. Mengapa kamu tidak memperbolehkan kami ke sini?" Oma dan Nancy berjalan masuk. Mereka duduk di sofa dengan wajah masam. Eunice berdiri tidak jauh dari kedua orang tuanya. Dia menatap mereka dengan raut wajah kesal. "Kedatangan kalian pasti dengan maksud tertentu. Katakan saja apa tujuan kalian kemari." Wajah Eunice terlihat masam.
Apakah kamu dan orang yang bernama William itu memiliki hubungan khusus? Oma bertanya dengan serius. Yunus mengernyit, menyadari bahwa kedatangan orang tuanya bukanlah sebuah pertanda baik. Ayah, ini adalah urusan pribadiku. Kamu pikir kamu siapa? Biar ku ingatkan. Jaga bicaramu di depanku. Aku belum memberi pelajaran kepadamu atas apa yang terjadi di pesta pertunangan itu. Jangan dekat-dekat dengan pria itu lagi. Apakah kamu mengerti? Oma berteriak dengan penuh amarah. Ekspresi wajah Yunus tampak tidak suka saat dia menjawab. Ayah, krisis keluarga kita sudah terselesaikan. Tuan Hank memberi kita uang yang begitu banyak. Mengapa ayah masih membenci William? Kamu kira aku membutuhkan bantuannya? Gara-gara dia, kita menjadi musuh keluarga Lawrence. Sekarang, kamu sudah membuat kita bermusuhan dengan keluarga Lawrence. Kamu harus membereskan kekacauan yang kamu buat. Oma berkata dengan suara yang lantang dan penuh penekanan. Cepat pergi jika kedatangan kalian ke sini hanya untuk mengatakan hal ini padaku. Yunus sangat cemas. Dia sama sekali tidak ingin melihat kedua orang tuanya. Yunus, kami memintamu untuk menjaga jarak dengan William demi kebaikanmu sendiri. Kejadian di pesta pertunangan itu telah mencoreng martabat keluarga Lawrence. Keluarga Lawrence tidak akan melepaskan William begitu saja. Jika kamu tetap bersamanya, mereka akan melampiaskan amarahnya pada kita. Menurutmu, apa keluarga kita mampu mengatasi masalah ini? Yunus mencibir dan berkata dengan tatapan dingin. Ayah, ibu, jadi maksud kalian adalah alih-alih berterima kasih pada William yang sudah membantu kita, kalian malah membiarkannya menghadapi masalah ini sendirian? Oma tampak murka. Dia pun berkata dengan marah. Yunus, sekali lagi ku minta padamu, putuskan hubunganmu dengan William. Yunus terlihat tegas. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Ingat itu baik-baik. Apa yang membuatmu tertarik pada pria itu? Aku tidak mengerti kenapa kamu sangat mencintainya. Dia miskin, tanpa latar belakang, status, dan kekuasaan yang jelas. Dia bahkan sudah pernah menikah sebelumnya. Pria tidak berguna seperti dia tidak bisa memberimu apapun. Dia sudah menyinggung Joel. Keluarga Lawrence bisa membunuhnya dengan mudah. Oma dipenuhi amarah ketika menyebut nama William. Itu bukan urusanmu. Yunus menatap mata ayahnya tanpa rasa takut sedikit pun. Baiklah, ingat kata-kataku. Kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal. Oma dan Nancy pergi usai mengucapkan hal itu. Mereka tidak menyangka Yunus menjadi sangat keras kepala di saat mereka sedang sangat marah. Mereka juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menyetujui hubungan anaknya dengan William. Mereka tidak akan membiarkan Yunus hidup bersama William sekalipun William memberikan kontrak bernilai 23 triliun rupiah untuk keluarga Walton. Yunus duduk di sofa sembari menatap kepergian kedua orang tuanya. Dia merasa lelah. Yunus menghela napas dan bergumam. Wal, meskipun semua orang di dunia ini meremehkanmu, aku akan tetap percaya kepadamu. Cepat atau lambat, kamu akan mendapat hormat dari mereka. Bab 99, Bawa Senjata. Malam harinya, William yang sedang berada di rumah menerima telepon dari teman sekelasnya dulu, Jacob. William, apakah kamu ada waktu sekarang? Ya, ada apa? William mengerutkan kening dan berpikir, ada apa dia meneleponku selarut ini? Kawan, aku baru saja dicampakkan oleh seorang gadis. Datanglah ke sini dan temani aku minum kalau kamu memang temanku. William yang kebingungan pun berpikir, kenapa kamu mencariku saat kamu sedang patah hati? Meskipun begitu, William tetap mengendarai Bentley barunya menuju kedai barbeku. Jacob duduk sendiri di sudut kedai sambil minum. William keluar dari mobil dan berjalan mendekatinya. Kawan, hanya karena seorang gadis, apakah harus mabuk-mabukan begini? William duduk di depan Jacob dan mengambil satu tusuk sate untuk dimakan. Melihat William datang, Jacob meletakkan botol bir yang dipegangnya. Hubungan kami sudah berlangsung selama 6 tahun, William. 6 tahun. Kukira kami akan menikah, tetapi dia malah menyelingkuhiku. Dia selingkuh dengan pria yang lebih kaya, bosku di perusahaan. Wanita murahan itu lebih memilih menjadi simpanan bosku daripada menikah denganku. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun di perusahaan itu, tetapi semua usahaku sia-sia sekarang karena wanita ini. Jacob berkata dengan penuh amarah sambil menenggak botol bir berikutnya. William menghela napas, sedikit paham dengan apa yang sedang dialami Jacob. Kekasih Jacob selama 6 tahun ini menyelingkuhi Jacob. Selingkuhan dari kekasih Jacob tidak lain adalah bos Jacob sendiri. Sekarang, Jacob tidak hanya kehilangan kekasihnya, tetapi juga pekerjaannya. Ini cukup menyedihkan. Renungkanlah, Jacob. Kekasihmu adalah wanita murahan yang meninggalkanmu. Kamu masih muda. Jangan bertindak begini hanya karena seorang wanita. Sebenarnya, William bersimpati atas apa yang dialami Jacob. William pernah 2 kali ditinggalkan oleh seorang gadis. Yang pertama adalah Nadia dan yang satunya lagi adalah Miranda. Namun,
Sekarang William sudah melupakan mereka. Aku juga berpikir ini tidak layak. William, aku tidak habis pikir, bagaimana bisa dia sejahat itu? Aku memperlakukannya dengan baik dan penuh cinta. Namun, dalam satu kedipan mata, dia tega meninggalkanku untuk bersama pria lain. Aku tidak terima. Mata Jacob memerah. Pikirkanlah, kawan, pria harus ambisius. Keadaanku yang dahulu bahkan lebih parah darimu. Aku berhasil melaluinya, kan? Berusahalah sebaik mungkin untuk sukses. Zaman sekarang, tidak ada yang menganggap kita serius kalau kita tidak punya uang atau kekuasaan. Kamu tidak akan merasa sesedih ini hanya karena seorang wanita saat kamu kaya dan berkuasa nantinya. William berkata begitu sembari menghela napas. Inilah kehidupan. Jacob dan dia memiliki nasib yang sama. Latar belakang keluarga Jacob biasa saja, penampilannya juga biasa saja. Jadi, dia sering diganggu saat masih bersekolah dulu. Setelah lulus sekolah, Jacob pun tidak banyak berubah. Dia adalah pria yang tulus. Kamu benar, William. Cari uang. Aku tidak akan khawatir para gadis akan meninggalkanku selama aku punya uang. Jacob sepertinya sudah memahami nasihat William, lalu minum satu botol bir lagi dengan William. Brak! Sebuah Mercedes-Benz berhenti di pinggir jalan. Pintu mobil terbuka, lalu seorang wanita dan seorang pria keluar dari mobil itu. Pria itu berumur sekitar 50-an, agak gemuk dengan perut yang besar. Sementara itu, si wanita baru berumur 20-an, berpakaian modis, dan memakai parfum yang wangi sekali. Ekspresi Jacob seketika berubah ketika melihat mereka. Matanya kembali memerah. Tanpa sadar, Jacob mengepalkan tangannya. William menyadari perubahan sikap Jacob dan memandang kedua orang itu. Hei, bukankah ini Jacob, mantan kekasihku yang tak berguna? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ekspresi wanita itu berubah menjadi mencemooh saat melihat Jacob. Wanita itu adalah mantan kekasih Jacob, Sophie Lawson. Napas Jacob menjadi berat dan wajahnya penuh kemarahan ketika melihat pasangan itu. Diam, Sophie! Mendengar ini, ekspresi Sophia seketika berubah menjadi dingin. Lalu, dia menunjuk Jacob dan berkata dengan marah. Jacob, bukankah kamu memang pecundang? Sudah 6 tahun aku bersamamu, tetapi kamu tidak memberiku apapun. Pria sepertimu tidak pantas bersama wanita sepanjang hidupmu. Benar-benar tidak berguna. Kalimat Sophia sangat keterlaluan. Mendengar ini, Jacob mengepalkan tangannya dengan erat. Dia menggertakkan giginya menahan amarah. Diam! Pada akhirnya, Jacob tidak tahan lagi. Jacob membentak sambil berdiri dan menunjuk Sophia. Kenapa? Ada yang salah? Apa ucapanku tidak benar? Ada kekasihku di sampingku sekarang. Kalau kamu berani menyakitiku, coba saja. Apa kamu tahu, hanya dengan satu panggilan telepon saja darinya, kamu bisa hancur. Sophia terlihat sombong. Baginya, Jacob hanyalah orang dungu yang menjijikan. Jacob sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetaran. Dia ingin mencabik-cabik wanita ini. Namun, Jacob tidak berani melakukannya. Pria di samping Sophia adalah seseorang yang tidak bisa Jacob lawan. Tatapan William makin dingin setelah memperhatikan mereka dari samping. Kemudian, dia berjalan ke arah Sophia. Mau apa kamu? Ini masalahku dengan Jacob, tidak ada sangkut pautnya denganmu. Jangan campuri urusan orang. Sophia mengancam William. Lalu, William menampar Sophia. William mengerahkan semua tenaganya sampai membuat wajah Sophia bengkak. Darah mengalir dari sudut bibir Sophia dan wanita itu langsung merasa pusing. Minta maaf. William menatap Sophia dingin sembari berbicara dengan penuh ancaman. Setelah Sophia sadar, wajahnya berkerut karena marah dan menahan sakit. Sayang, dia memukulku. Bajingan ini memukulku. Kamu harus membalasnya untukku. Sophia menjerit dengan raut wajah penuh kebencian. Mendengar ini, ekspresi pria itu berubah. Dia menunjuk William dan mengancamnya. Bajingan! Apa kamu tahu siapa aku? Aku bisa melemparkanmu ke sungai agar dimakan ikan-ikan di sana dengan satu panggilan telepon saja. Kamu tahu itu? Ekspresi pria itu juga sama sombongnya. Aku tidak peduli siapa kamu. William kemudian menendang pria itu hingga tersungkur. Setelahnya, William mengambil bangku dan menghantamkannya ke kepala pria itu hingga berdarah. Setelah membereskan pria itu, William kembali menatap Sophia dengan tatapan yang lebih menakutkan. Lalu, William berkata dengan dingin. Kuberi waktu 3 detik untuk berlutut dan meminta maaf. Kalau tidak, akan kubuat kamu seperti dia. Tatapan William setajam pisau. Sophia sangat ketakutan hingga kakinya gemetaran dan wajahnya pucat pasi. Berlutut! William membentak. Sophia yang gemetaran seketika jatuh berlutut di lantai dengan suara kencang.
Ini salahku. Maaf. Sophia berseru meminta maaf. William menyeringai, lalu berkata kepada Jacob, "Kamu lihat, mereka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Jika kamu tidak ingin diganggu, kamu harus lebih kejam dari mereka." Mendengar kalimat William, ekspresi Jacob berubah menjadi cerah. Lalu, dia mendekati Sophia. Mata Jacob berkilat dingin saat menatap Sophia. Kemudian, dia menampar Sophia. 1, 2, 3 kali. "Mulai sekarang, kita tidak memiliki hubungan apapun, Sophia. Enyahlah." Sophia yang ketakutan segera angkat kaki dari sana bersama pria paruh baya itu. Tidak terlalu jauh dari sana. Sophia menangis. "Sayang, mereka hampir merusak wajahku. Kamu harus membalaskan dendamku." Wajah pria itu terlihat masam. Sophia tidak perlu mengatakannya. Pria itu harus membalas mereka. "Bajingan! Beraninya kamu menghajarku! Kalian akan mati!" Pria itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. "Axel, aku baru saja dipukuli di Jalan Sumanis. Bawa orang-orangmu kemari. Bawa orang-orang yang kejam bersamamu. Aku ingin melihat pertumpahan darah."